Keren ya, pindah ke Bali ternyata ini nih salah satunya Sam, menghasilkan ini nih Sam. Ternyata gitu loh. Ternyata menghasilkan ini. Ini materinya beda 370 derajat malah dari Bukannya kental. 360 ya, 370 kelebihan 10%. Kelebihan 10 ya kelebihan. derajatnya. Ini Ini versi simpelnya ya. Tadinya yang pernah di Bali pernah main hanya akustik gitar, tapi aku ngerasa sama keyboard juga pernah, hanya keyboard doang, terus sama gitar doang. Terus aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu loh. Yang kemarin di Record Store Day, aku coba dengan keyboard dan bass. Keyboard sendiri kan sudah mewakili gitar, dia notasinya lebih banyak, ya udah ngisi apa aja gitu. Jadi untuk kalau yang simple mungkin itu kedepannya si formasi keyboard dan bass tuh oke tuh untuk main-mainnya mungkin di tempat-tempat yang scope-nya nggak terlalu besar gitu ya. Kan bisa ada tambahan dari Swencer. Sebenarnya bisa gitu, cuman apa ya, lagunya tuh mesti denger deh. Kalau denger baru bisa, oh ternyata gitu. Alhamdulillah aku pakai Gibson itu dari tahun 96. Di kalau nggak salah di pas Java bukan rock alternatif, Jakarta Rock Alternatif udah pakai itu kalau nggak salah ya. Itu yang barengan itu Silverchair, Foo Fighter ya? Foo Fighter, Beastie Boys sama Sonic Youth. Kalau nggak salah ya, kalau iya ada Sonic Youth. Iya, Sonic Youth. The podcast. Media and production industry event. Obrolan menarik new cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan aku pekerja event kalau belum nonton di The Podcast. Oh. Masuk nih gue. Bapaknya Wulan menghamili aku. Kita presiden dikit ya. Yoi. Bapaknya Wulan menghamili aku. Mencumbu mesra singgah sana malam. Bersenda gurau, hibur bintang-bintang. Walaupun sedih dan senang melanda hati, kau tetap bapaknya Wulan. Bapaknya Wulan menghamili aku. Karena kita laki-laki loh. Iya. Nah, Kok bisa begitu? bisa ambil. Iya. Kok bisa begitu ya? Oh, Panjang lah. LGBT udah, jangan. Panjang dah. Om Baks, gimana kabarnya Om Baks? Alhamdulillah kabar baik. Nah, jauh-jauh tinggal di Bali sekarang. Iya. Nyebrang pulau. Iya, nyebrang pulau kita. Berenang. Luar biasa. Padat nih. Sam, gimana Sam? Padat lagi sih sebenarnya. Hah? Enggak. Promosi ini kayaknya. Itu juga promosi. Hah? Oh enggak, ini pertemanan. Pertemanan. Oh iya. Gue enggak. Iya. Ya. Netral ya. Enter. TRL. Yoi. Sehat selalu ya Om Baks ya. Amin, alhamdulillah. Sehat. Sebelum kita ngobrolin itu tuh yang dipajang tuh Om Baks. Mm-hmm. Biasa Om Baks. Kita ya ngobrol-ngobrol keseruan aja lah, ngobrol-ngobrol ringan ya, nggak usah yang berat-berat ya. Ya nggak usah ngomongin yang berat-berat Sam. Ya. Dari lu Sam sebagai seorang musisi Sam, melihat doi gimana Sam? Kalau gue dulu ya, waktu SMA ya, 94, 95 ya, itu album pertama ya Mbak? Album pertama 95. 95, gue bawain lagu dia tuh. Yang mana nih? Walah. Oh, udah ketahuan dah tuh. Iya. Tahun 95 yang itu dah. Sering di studio ya? Iya. Dengerin. Itu apa ya? Gue lihat band-band yang lain, wah gokil ini.
Langsung gue ngefans di situ. Terima kasih. Fans. Ini fans gue. Emang gua ngefans sama lu? kan tadi lu bilang ini fans gua nih. Makanya gua ngefans sama lu. Nggak terkesima dia. Terkesima dia. Sampai Sebenarnya terbalik. Bahasanya itu terbalik dia. Terbalik dia. Kebolak kan. Iya. Ada Sam. Jauh-jauh Sam dari Bali Sam. iya. Ayo dong gantian dong nanya dong. Gue mau tinggal umpan lambung nih sebenarnya. Kayak bola nih. Yoi. Hari ini agendanya Sam dah udah. Enggak juga. Oh iya dong, enggak lu dulu dong awalan dong. Lu magabu dong kalau Hah? begitu. Enggak magabut juga, Ombak. Enggak Umpan tetep lambung gayung bersambut kita, Bang. Ya Nih, enggak? Ombak tinggal di Bali ya? Iya, sejak 6 tahun ini gua tinggal di Bali. Kenapa ya? Kenapa di Bali, Ombak? Udah bosan sama Jakarta atau? Bekasi. Bekasi sih. Sendok gede. Anak Bekasi juga. Oh, kasih. Ya sebenarnya gua lahir besar di Jakarta Selatan. Hmm. Terus begitu nikah, gue pindah ke Bekasi Barat, daerah Jati Asih Ratna situ. Terus semakin lama gue ke Jakarta untuk terbang pesawat keluar daerah dan segala macam. Kok makin lama makin macet gitu loh. Akhirnya gue pilih sama pas waktu itu main di satu acara yang besar lah di Bali ya. Kita pada tahu lah pasti acara apa itu di GWK Iya. tuh. Oke. Sebutin juga nggak apa-apa, Om. Untung dia dong. Oh iya. Mestinya dia sponsorin ini. Oh iya dong. Kenapa milih Bali, Om? Enggak yang lain gitu, Om? Karena Bali aku suka nuansanya masih nuansa apa ya, kedaerahannya, Budayanya ya. etnisnya, budayanya itu masih berasa banget gitu loh. Mantap ya. Ada upacaranya, tiap upacara tuh mereka ada penjornya, terus mereka pada pakai baju apanya yang Baju adat ya. baju adatnya, terus pakai kain kamannya, pakai udengnya, terus mereka pada iring-iringan, bawa apa sih istilahnya, pokoknya buat di dupa dan segala macam dibakar di laut atau di perapatan jalan atau segala macam. Iya. Perayaan ya, perayaan. Perayaan. Itu apa masih ada yang aku lihat masih ada di Jakarta gitu loh. Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia, di Bali ya. Bali khusus. Keren ya, pindah ke Bali ternyata ini nih salah satunya Sam, menghasilkan ini nih Sam. Ternyata gitu loh. Ternyata menghasilkan ini. Ini materinya beda 370 derajat loh dari bukannya Control. 360 ya, 370 lebihan 10 Kelebihan 10 ya kelebihan derajatnya. Ini nih, kita bahas nih hal-hal menarik di albumnya Ombak Bagus dan Ardana. Iya. Kepikiran Om bikin vinil gitu sama kaset Om? Masih ada ininya apa? Pasarnya gitu. Iya. Nah, aku ngerasa anak-anak sekarang tuh lagi menggilai si kaset dan vinil ini gitu loh. Digital oke lah gitu ya. Cuman dua fisik ini, vinil dan kaset itu istilahnya udah kayak barang koleksi. Iya. Jatuhnya udah ke situ ya. Jatuhnya udah koleksi. Tapi dan aku cetaknya terbatas. Nah, itu nggak mau cetak banyak gitu loh. Oh gitu. Tapi digital tetap Om ya? Digital ada. Dulu digital malah duluan di awal. Oh, digital dulu baru fisiknya. Baru fisiknya. Gue ngedenger album ini sebelum jadi ada fisiknya, gue justru ngedenger di digital sama di YouTube. Oh gitu. Ini resep aja sih buat ngedengerin albumnya Ombak yang berbeda 370 derajat tuh jangan nyetel sekali aja. Mesti diulang 3 kali 4 kali baru berasa. Iya berasa. Baru dapat celahnya ya. Iya baru berasa nih. Kayak motor baru. Lah ini dia nih. Proses materi itu kan seru-seru nih Om ya. Berbeda nih sama si Entrol nih, netral nih, ETRL. Inspirasi dari mana Om? Iya bisa beda gitu ya. Iya bisa beda jauh loh. Iya, sebenarnya lagu-lagu ini udah aku kumpulin dari lama, ada yang dari zamannya aku masih belajar gitar, belum sama NTRL atau netral. Aku kumpulin mana yang aku sortir, mana yang masuk, mana yang enggak, mana yang masuk, mana yang enggak gitu. Oh jadi ini mungkin Om ya. Bagian lagu yang enggak masuk di netral atau NTRL. Iya, karena aku ngerasa
nggak cocok, Nggak cocok. nggak cocok. Oh, dikumpulin sama ombak ya? Heeh, Akhirnya dijadiin ini cuy. dijadiin. Banyak Sam yang terlibat Sam di album ini. Iya. Contohnya ada Danila di lagu Persahabatan. Nah, itu seru juga tuh, asik juga Iya. tuh. Senandung Rindu sih gue suka. Asik ya? Yo, Mm-mm. asik tuh. Ada Vibes-nya juga, dapet gue. ada Itu juga, keterlibatan Danila gimana tuh? Iwake ada tuh. ada Iwake Ada juga Iwake di juga. lagu Ada Iwake Antara. juga. Sama aku featuring sama ada pemusik Bali yang idealis, dia instrumen ya, lebih Mm-mm. baik gitu. Tapi malah main alat Tradisional. tradisional namanya Seraya Murtikanti. Seraya Murtikanti. Musisi sana ya? Musisi sana. Oh, Hmm. asik juga ya. Ada Keren. tradisional ya. Keren. Iya. Mesti denger ya itulah Iya. full. Kalau nggak dengerin cuma 1 kali 2 kali nggak dapet ininya. Hmm. Tapi lu mesti kalau gua begitu. Ah. Gitu. Dan lagu-lagu yang di vinyl Heeh. sama lagu-lagu yang di kaset kalau lagu di kaset dan digital sama. Sama. Di vinyl ada 1 lagu tambahan. Oh, eksklusif. Eksklusif makanya. Khusus Tapi vinyl nggak ya? dipublish di digital juga Om? Nggak dipublish nih yang di vinyl? Enggak, Sama sekali cuma ada di vinyl aja. cuma ada di vinyl aja. Satu lagu itu aja ya? 1 lagu aja. Judulnya apa Om, yang beda? Judulnya Klar. Kelar. Selesai lah. Kelar udah. Nah, kelar dah. Urusan. Habis. Oke. Om, keterlibatan Danila Om. Kontaknya gimana tuh, kan proses recordingnya kan pasti di sana ya. Ah, Nah, Danila ngirim materi apa Om nyamper ke sana? waktu itu aku sempat ngubungin ya tektokan sama waktu itu Ucup masih Ucup. pegang kan, Cupi masih pegang. Terus aku tanya, Cup bisa nggak Danila isi 1 lagu di album solo gua gitu. Diokein. Terus akhirnya ngobrol sama dapat nomornya Danila. Aku coba telepon WhatsApp dia setuju apa. Terus dia tanya dulu mau nggak nih. Dia setuju, dia mau. Aku kasih materi lagunya, aku kasih liriknya. Terus dia tanya kan, ini modelnya seperti apa? Aku bilang ini seperti monolog aja. Jadi kita saut-sautan aja gitu, kayak ngobrol antara. Judul lagunya sendiri kan Persahabatan ya kan. Dialog antar dua sisi ya. Dialog antar 2 sisi, antara ya temen lah gitu loh. Kena sih. Yang temen jadi musuhan Ya. gitu. Tapi dua-duanya jadi Baik-baik saja. nggak baik-baik aja, jadi gitu. rugi dua-duanya gitu loh ya kan. Siapakah yang menang? Jelas kita berdua kalah. Setan tertawa, Tuhan marah. Celakalah kita semua gitu lah, musuhan kita. Liriknya sebenarnya kalau dikaji Sam, kalau sebenarnya kalau kita iniin gitu ya. Dalam ya? Kalau kita dalamin banyak sisi-sisi religius loh. Iya. Nggak cuma di album ini, sebenarnya di album Entrol juga ada NTRL. Iya, Terbang Tenggelam contohnya. Iya. Sorry juga tuh agak sedikit dalam, tapi gua nggak ngebahas itu. Dan di sini ternyata ada itu juga ya, sisi-sisi itu Om ya. Iya. Ya, di album ini ya. Vibes itu biasanya ya usia 40 agak sedikit mengerucut vertikal nih Om. Sebenarnya Apa begitu Om indikasinya Om? Di lirik-lirik yang mulai aku bikin agak sedikit religi atau nggak mau yang politik atau apa segala macam, mau ya kebaikan yang universal, itu aku tulis dimulai di album Paten tahun 99. Di saat itu top semuanya. Ya dunia-dunia yang nakal itulah, narkoba dan lain-lain. Aku berhenti semuanya. Di situ di album Paten itu. Makanya keluar hit singlenya itu Nurani. Karena kepengen kembali lagi suci, seperti bersih murni. Keren loh. Terkena hak cipta. Enggak ya. Enggak nyinggung ke situ deh. Enggak. Gitu. Berarti ini Om Bagus niat solo udah lama apa memang ini lagu nggak kepake, gue solo dah gitu. Sebenarnya udah lama mau niat solo gitu. Iya. Solo yang pertama itu juga disemangatin. Sebenarnya aku nggak terlalu pede untuk bikin solo. Tapi solo album yang pertama itu ada di Om Bagus Edan. Justru ini kebalikannya dari dia. Oh gitu. Sayang aku nggak bawa CD-nya. Jadi Om Bagus Edan itu isinya lebih ke musiknya lebih rock, ada metalnya juga, dan lebih lucu-lucu. Oh gitu. Hitsnya tuh lagu Chinese food. Semua jenis makanan. Ya, semua jenis makanan Chinese. Karena nggak bisa ngomong bahasa Cina, cuma Chinese food. Ya isi lagunya kue tiao, siomai, capcay, puyung hai, bakpao, ifumi, dimsum, moyang, ifumi.
Dicorosnya cuman cepek ceban, gocap jigo, secenggotun goban, terus diulang lagi kota Sumai. Itu aja sih, simpel aja sebenarnya. Tapi emang bener, identik sih. Iya. Iya, vokalis yang bagus banyak, Iya, vokalis yang banyak, suara bagus banyak gitu ya. Karakter itu yang susah, Sam. Yang lebih bagus ya ini. Bagus. Pokoknya vokalis Keterbatasan yang sebenarnya. Bukan keterbatasan karakter Om, susah. Nyari pokoknya karakter susah. iya, vokalis yang paling bagus, Ini bagus. yang lain enggak ya? Iya, iya, iya. Namanya bagus. Bagus Danar-Dana sesuai albumnya tuh. Om, ini kalau boleh tahu dong vinyl dijual berapa Om sama kaset Om? Kalau kasetnya itu dibanding sekitar 275. Oh, 275. Nah, jadi dia dapat tote bag, dapat t-shirt, terus kaset, tote bag, t-shirt ya. Plus Tiga. tanda tangan nggak tuh? Bisa juga sih, Bisa juga bisa ya? diakalin. gitu. Bisa ya? Oke. Oke deh. Nah, kalau vinyl sendiri Om berapa Om? Kalau vinyl aku jual 450. Oh, 450. Karena mesti di stamper di Belanda dulu Iya, kan. iya, iya. Nunggu waktu 3 sampai 5 bulan Baru selesai. stampernya sih, ya. jadi, baru bisa sampai sini kita dengerin dulu hasilnya. Oke, baru kita bisa cetak banyak. Kalau nggak oke, kirim lagi ke Belanda lagi. Iya, iya. Bisa berapa bulan? Di Indonesia nggak ada. Ini justru Untungnya di Indonesia Stampernya. stampernya belum ada. Hmm. Tapi setelah stamper dicetak perbanyaknya di Indonesia ada. Oh, Di PHR itu. oh Iya, gitu. di PHR. Kalau kaset ini sama Sabdanada. Oh, oke. Oke. Om, gini Om. Cerita-cerita menarik Om ya. Karena kan Om udah lama lah ya dari tahun 90-an ngejalanin sebagai talent artis ini kan bagian juga Sam dari industri event gitu. Iya. Banyak nggak sih Om keseruan-keseruan gitu, cerita-cerita menarik Om, misalkan apalah yang Om pernah rasain nih, cerita-cerita lucu Om. Banyak banget Jangan yang cerita-ceritanya. nggak dibayar, itu udah asik. Yang lucu-lucu aja kita mah. Iya. Banyak banget, banyak Iya. banget. Mau yang mana nih? Yang lucu dong. Iya. Yang lucu adalah kita pernah manggung di Makassar. Setelah turun dari panggung, kita digetokin pakai helm. Ini. Maksudnya? Tiga-tiganya. Aku, Eno, Coki digetok pakai helm. Jadi ada barikade nih. Iya. Udah di barikade sama panitia udah diginiin. Heeh. Tapi tetap aja lolos. Dak. Kena lo. Tanya ke Coki, kena gua. Tanya ke Eno, kena lo. Kena gua. Tiga-tiganya kena kan. Begitu masuk backstage sama panitianya diambil tuh orangnya. Heeh. Terus ditanyain, kenapa kamu getok NTRL pakai helm? Jawabannya simpel, saya nggak bisa megang, jadi saya getok aja pakai helm. Akhirnya foto barak endingnya. Enggak, Kayaknya disingkirin. Oh, disingkirin. bukan dibales. Pale udah benjol semua. Ini yang dark jokes sih ada nih. Yang doi boker Sam. Di mana-mana saya itu Sam. Aduh. Emang aku terkenal selalu menandakan di mana-mana. Di bandara mana harus ditandain dulu. Sebelum berangkat ditandain gitu. Karena kan kalau dari Bekasi kan agak jauh tuh. Sementara pagi-pagi dong. Iya benar. Biasa reaksi belum selesai ya kan, baru satu kali satu pembukaan satu. 2 dan 3 belum gitu loh. Iya. Berarti itu agak-agak keras atau Aku orang yang lancar untungnya kayak Beo. Gitu. Iya. Dan sempet dulu di satu tempat apa sih? Jadi di istilahnya di gor. Kalau di gor kan tahu sendiri kan toilet gor kayak apa? Iya, Asal-asalan, bau pesing dan apa ya. Iya betul. Oke. Begitu kita ini udah mules dan mau beberapa menit lagi mau main. Lihat dulu. Gue mules nih. Oke, coba dicek. Buka dulu. Wah, bau yang ini nih. Ada spot takar orang lain. Tahu spot takar kan? Ya, sepotong tai keringnya. Air tinggal sedikit dan Itu tahu deh. orang lama pasti tahu lah. Iya. Akhirnya
gimana ya, daripada nggak manggung cuman gara-gara gini doang, oke deh, gua tibanin lagi. Oh, ini yang belum kesirim ya? Hah? Yang belum masuk ya? Belum masuk Belum udah, masuk. gua tibanin lagi, gua biarin, terus gua cebok naik. Habis itu gua ditanyain sama anak-anak, "Lu gimana lo? Kan bau gitu." "Ah, bodo amat, daripada gua nggak manggung terus gimana?" "Iya sih, bener juga sih. Terus ceboknya gimana? Kan airnya kotor." "Ya gua bacain bismillah dulu lah, habis itu gua cebok." Berantem tuh kayak. Kalau udah menyebut nama Allah kan udah jadi Iya. suci Iya, semuanya, Ya, ya kan? ya. Oke, Nah, oke. ini nih. Oke. Ternyata ya ada sisi religius ya Om Baks tuh. Luar biasa sih. Benar-benar. Om Baks, ini Om Baks, dari tahun 90-an kan sampai sekarang nih, ngelihat perkembangan industri panggung nih, kita ngomongin skala panggung ya. Mhm. Perbedaannya apa tuh Om Baks tuh dari dulu sama yang sekarang nih di industri panggung ini? Tata panggung Tata ya? panggungnya, setupnya. Setup. Tata panggungnya sih lebih asikan yang sekarang. Oh ya, Banyak bisa apa sih, mereka maunya seperti apa, misalnya ada lighting yang gimana, terus ada penari, ada dancer atau apa segala macam, mau ada bola-bola yang ntar diiniin di atas panggung, iya. ada apa fireworks yang gimana atau Mhm. kembang api itu. Iya. Wah, pokoknya apapun bisa gitu loh kalau sekarang. Kalau dulu kan terbatas, hanya Iya, lighting aja gitu loh. LED Mungkin belum ada LED ya. belum ada juga, terus mungkin ya itu yang paling sering dulu si asap itu. Oh, sudah smoke itu ya. Iya. Itu aku udah kalau begitu gunsmoke langsung minggir. Baunya Sedep. sedep banget. Iya. Nggak kuat ya? Wih, Nggak kuat. Nggak kuat ya? berasa. Nyanyi langsung berasa ke Sesak napas. Bener sih itu. Bener ngerasain itu. Aduh, keren. Ah, gila. Mes gua. Om Baks, ada nggak kriteria khusus nih kalau si Entrel sama si solonya Om Baks ini ada setup khusus nggak sih kalau pada saat panggung tuh? Kalau untuk NTRL biasanya posisinya Eno di tengah, aku di kiri atau aku di kanan. Ya pokoknya gitu aja. Itu aja. Jadi bertiga gitulah posisinya kayak segitiga gitulah. Kalau isian konten yang sekarang kan eranya digital nih, LED itu bawa sendiri tuh materi tuh. Dari kita sendiri. Dari kita semua, dari kita, dari Om Baks semua. Dari NTRL. NTRL sendiri. Kalau solo pun sama begitu. Kalau solo belum dipikirkan karena solo terus terang udah denger kan? Ya. Terlalu banyak musisi-musisi yang harus terlibat di dalam. Ya kayak yang Senandung Rindu kan keroncong. Iya, keroncong. Mesti bawa pemain keroncongnya. Waduh. Berarti belum ya? Belum. Akhirnya ada pas kemarin main di RSD Record launchingnya itu cuman simple aja. Ini versi simpelnya ya. Tadinya yang pernah di Bali pernah main hanya akustik gitar, tapi aku ngerasa sama keyboard juga pernah, sama keyboard doang, terus sama gitar doang, terus aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu loh. Yang kemarin di Record Store Day, aku coba dengan keyboard dan bass. Keyboard sendiri kan sudah mewakili gitar, dia notasinya Udah lebih ngisi, banyak, udah ngisi ya? udah ngisi apaan aja gitu. Jadi untuk kalau yang simple mungkin itu kedepannya si formasi keyboard dan bass tuh oke tuh untuk main-mainnya mungkin di tempat-tempat yang skopnya nggak terlalu besar gitu ya. Kan bisa ada tambahan dari Swencer, Om. Sebenarnya bisa gitu, cuman apa ya, lagunya tuh mesti denger deh. Iya. Kalau denger baru bisa, oh ternyata ini bawa orangnya tuh harus banyak banget. Iya. Kayak lagu ada Cakrawisya tuh ada main biolanya, ada yang apa yang biola kecil, biola gede, biola itu belum ada apa? Aduh, yang main alat tiupnya itu. Terus ada apa? Perkusinya gitu. Oh, banyak dilibatin. Banyak dilibatin gitu loh. Berarti biaya produksinya lumayan, Om. Makanya itu harus datengin banyak orang dan lagu kabur bukan kabur. Kabur ala itu modelnya kayak koboi. Sementara lagu yang masak dia kayak karnaval gitu. Gitu nuansanya. Karnaval. Jadi bener-bener apa nah itu yang kenapa aku nggak bisa masukin ke NTRL atau netral karena musiknya beda banget Beda gitu banget loh. ya. Ini sisi lain Om Bagus yang pengen idealis lah. Tapi di NTRL nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Om
Bagus mau solo nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Baik-baik Kita aja. sih saling support gitu. Oh, saling support. Karena baliknya lagi ya ke ibunya, ke NTRL Iya, gitu loh. benar. Semua akan balik ke ibunya. Mm. Pendaringannya di situ Iya. semua. Iya, benar. Dan yang aku sama Bimo bikin yang brutal pun juga beda juga kan. Iya. Musiknya lebih nyeleneh gitu. Tapi sini ada juga yang nyeleneh, makan. Ya, masak tuh kan. Masak tentang kayak makan. makan lagi masak. Ya sama kayak itu apa? Pasti ada sih Chinese sifat food. nyeleneh tuh. Ombak tuh gitu karakternya. Cuma kan kalau yang Chinese food kan agak metal musiknya. Iya, Kalau iya. ini enggak, lebih ke apa ala sirkus atau kabaret gitulah. Kabaret ya benar. Om pernah dapat panggung yang menurut Om setlistnya tuh keren banget nggak sih Om? Pernah mungkin ya, tapi udah lupa kapan itu. Iya. Karena Udah sering. banyak. Jobnya udah Iya, banyak. udah Boy. banyak. Banyak. Soalnya aku gini, tipikal yang udah dikasih, udah dibayar, oke, setnya kayak gini, oh ya udah, yang penting udah dibayar, udah aman, nih ibu-ibu udah nggak ngomel-ngomel lah, udah. Tinggal aku kasih ke penonton yang terbaik, udah gitu aja. Aduh. Keren sih Sam. Aduh, gua Ya speechless dunia ini sebenarnya. kan udah Iya. susah, ngapain Iya. kita bikin susah lagi gitu. Benar sih, benar. Nikmatin aja. Waktu itu Kan udah digarisin. iya. Iya, Ombak sih. Ya. Enggak, waktu itu sempat lihat di SCTV ya. Ombak solo juga tuh yang pakai gitar Hello Kitty tuh. Oh, itu brutal. Brutal itu. Oh, brutal. Brutal. Itu sama Om Bimo. Sama Om Bimo yang ada 2 dancer tuh. Oh iya. Makanya dia Iya. kalau sama Bimo yang gitu tuh. Iya. Tapi lucu tuh Ombak. Gitarnya Hello Makanya itu Kitty. dia. Kalau sama Bimo agak nyeleneh gimana gitu. Nyeleneh ngehe gitu. Iya, emang susah, Nah, karakter. Itu dia Ombak. Karakter. Makanya dulu tuh ngelihat netral, ngehe nih. Jangan ngehe nih kan. Ya lagi. Ya lagu wala lagi ya. Iya. Walah. Pas melo semua tuh ya, pop melo, ini keluar album netral, wah, Walah. Walah keke. Om, proyek solo Om, kira-kira udah mulai nge-setup nggak nih Om? Buat panggungnya, talent-talentnya, ada nggak sih Om kayak gitu Om? Talent-talentnya sudah ada, panggungnya sudah ada, cuman tinggal cari sponsornya aja. Wah, sama dong kayak channel kita nih Om. Sama nih. Soalnya ya itu tadi yang aku bilang, Heeh. butuh bawa orang banyak banget gitu loh. Dan ada beberapa backingan yang aku nyanyi sendiri, seharusnya kan ada Iya. core yang banyak gitu loh. Selain aku ada suara ceweknya, ada ini gitu loh. Jadi ya agak kompleks sih, gitu, rumit lah. Kenapa gitu? Kenapa nggak simpel gitu? Kepengennya sih simple, cuman belum nemu aja. Kalau lebih asiknya ya seperti ini gitu loh, seperti yang di albumnya ini gitu loh. Oh, emang maunya mungkin harus mewah nih, mungkin gitu. Biar deng gitu loh. Biar dapet gitu loh. Pendapat Om nih di tahun-tahun sekarang ya, di era sekarang itu kan masif nih, era digital nih. Ini kan fisik cuma kayaknya hanya untuk kolektor gitu. Menurut sudut pandang Ombak sendiri gimana? Menurut sudut pandang aku, sebenarnya udah bagus sih. Banyak orang yang mulai tertarik lagi, kembali lagi ya ke era-era zaman dulu. Cuman ya itu, kita nggak bisa lepas dari gadget ya, terutama anak-anak kita sendiri ya kan. Benar. Mereka gampang denger musik dan mereka tinggal scroll. Sementara kalau zaman kita kan menikmati satu karya gitu, ngelihat kaset, ngelihat artworknya segala macam, baca, wah yang ngisi ini, si ini, yang terlibat si ini, produsernya ini, dia pakai ini. Wah, itu kayak gimana gitu. Iya, dulu gitu ya. Dulu kan kayak gitu. Iya. Karena keterbatasan, tidak ada YouTube, tidak ada disebut dah tuh. Apa-apa. Emang disediakan di sana ya? Iya. Nggak ada, ya mereka nggak bisa waktu pada saat itu kita nggak bisa ngelihat ke sana, nggak ada kan, hanya ada video pun kita nggak tahu tutorialnya kan, mesti pinjam dulu ke teman atau sewa atau beli lah dari luar gitu. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube, tak mau apa nih, cara mainnya siapa nih, lick gitarnya kayak gini, ini soundnya kayak apa nih, drum kayak apa, vokalnya gimana, efek yang dipakai apa, udah gampang gitu loh. Bener sih. Kayak ini aja kan prosesnya Om ya, bikin pattern, vokal, guides, ini ya kan, segala macem lah. Nggak instan gitu Sam. Nah ini nih dunia AI nih. Nah, serba instan semuanya nih. Nah menurut Om Baks ya kan,
menurut Om Baks nih, dunia AI di bidang industri musik khususnya ya. Karena di event pun ada kemarin narasumber kita kebetulan di bidang teknologi dan menjelaskan AI itu seperti apa. Nah, menurut Om Baks sendiri nih, dunia AI di bidang seni musik nih gimana nih Om Baks? Ancaman atau kemajuan? Sebenarnya itu bukannya ancaman, Heeh. tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bolehlah kita bikin AI Iya. gitu kan. Tapi kalaupun nyontek, jangan nyontek plak ketiplak gitu. Hmm. Ambil aja esensinya. Hmm. Karena aku dengar semua AI, apapun itu model musiknya, kayaknya hampir sama deh. Oh, template ya. Template-nya hampir sama. Sama ya. Dan dia yang mana musik yang lagi ngetren, dia ke situ. Hmm. Gitu. Tapi Om pernah gunain itu? Pernah coba. Pernah Ada coba ya? beberapa lagu yang aku coba, terus aku denger, ya ini sih nggak beda jauh sih, yang ini cuman ya dia ya pinter sih dia Hmm. bisa yang kita nggak kebayang ini dia nah ya Iya. kayak gitu-gitunya yang menurut aku mesti kita akal-akalin deh gitu. Tapi salah nggak sih Om? Hmm. Ketika kita pakai AI nih, kita ambil bagian ini, bagian rapnya atau songnya, terus kita tambahin gitu. Itu menurut Om gimana itu Om? Kalau menurut aku sih nggak salah juga Nggak salah gitu ya? loh. Tapi sebagai musisi yang era Iya, dahulu kala klasik. iya. Tahu yang gini-ginian waktu tahu itu. bahwa ngeband itu harus latihan, Nah, sampai nggak boleh dikumpulin, diomelin orang tua. Mau jadi apa musisi? Mau dikasih istrinya Iya. gitar, makan, ya kan? Senar gitar. Iya kan, senar gitar, direbus, ya kan? Ya menurut aku ya, lebih baik ya dari ini kita sendiri gitu. Iya. Pure dari Pure dari human ya. Iya, human gitu loh, bukan Iya. mesin. Kalau Iya. mesin kan dia ngambil data dari beberapa, terus mana yang lagi hits jadiin gitu loh. Oh. Kayak kalau aku ya Iya, iya, iya. ngeliatnya gitu. Benar-benar. Cara pandang aku ya gitu. AI sih pengaruh tuh ya. Tapi yang berkembang Emang cepet sih, cepet ya, ya instan ya kita. karena cuman dia janjinya kan cuma 1 menit kan, Iya, Nggak ada jadi 1 loh menit. semua nggak ada instrumen nggak semenitnya, ada Nggak makanya ada. foto pak langsung jadi. Tapi ya begitu jadinya. Iya. Gampang sekarang bikin lirik aja gampang. Buat Iya. lirik lagu tema politik, misalkan tema Iya, cinta. heeh. Iya, Tinggal kita Tentang tulis mau apa temanya, Iya, musiknya kayak apa, benar. udah jadi gitu. tentang spotaker juga boleh tuh. Minum ya, minum. Iya, Minum, minum. Ini Bang. caranya Bang. gimana nih? Hah? Buka aja Om. Ya Buka bukanya aja, Om. gimana? Nah, Oh begitu. iya. Soalnya ini Itu ada ada giniannya. moncongnya, tapi Mm-mm. bukan moncong yang di parpol. Nah itu. Kita minum dulu Sam. Yoi, minum. Jadi itu Om ya, pengaruh dampak AI sebenarnya nggak berdampak, cuma sepintar-pintar kita mensiasati aja ya Iya. fungsinya untuk seperti apa gitu kan. Setuju juga sih ya. Plus minus sebenarnya Sam. Plus minus semuanya sih Plus minus sih gitu. sebenarnya. Ya ya ya. Kadang ada juga ngedengar. Nah ini sempet nih Om ada yang di platform digital nih pernah dengar ada sempat di platform digital tuh dapat tuh ada hasilnya gitu. Padahal bukan real kayak Om Baks berkarya gitu. Ini kan mesin yang berkarya dan itu Iya. bisa Bisa memang diuangkan ya. dia bisa diuangkan gitu. Keren Tapi sih. ya baliknya lagi itu kan mesin, Iya, bukan kita gitu loh. makanya Ya ya. bisa aja. Tapi lucu juga sih. Iya lucu juga. Ih, dapat duit deh begini. Ya lucu. Cuma ya. ya secara kebanggaan ya Nggak ada. tahu Nggak ya. ada, dia Iya, nggak nggak ada gitu loh. Nggak ada. Mesin yang bikin bukan Iya. kita gitu loh. Benar. Mungkin ya kita bikin liriknya aja. Kan bisa gitu juga kan. Iya, Kita bisa. punya lirik, Iya, kasih ke tahu. dia yang olah deh tuh. Iya, tinggal kita pilih mau genre apa ya kan? Genrenya apa. Om balik lagi Om ke album Om. Hmm. Bakal di launchingin gak Om? Kalau ada yang sponsor atau yang support, ayo gitu loh. Apalagi mumpung aku lagi di tanah Jakarta nih. Oke. Di ibu kota. Ibu Wih. kota. Jadi belum ada nih Om akhirnya, tapi kerangka-kerangka mah untuk launching udah ada ya? Udah ada. Kalau Udah ada ada ya? ini udah ada. Oh ini settingnya gini, ini settingnya gini. Ya mungkin settingnya yang simpel aja deh. Itu yang kayak kemarin Oke. di RSD itu gitu loh. Oh settingannya mau kayak begitu. Gitu aja. sambil- Soalnya kalau yang tadi aku bilang bawa banyak, waduh. Iya sih banyak talent-talent terlibat, Hmm. Iwake, Danila yang Ya berapa kalaupun ini paling nambahin gitar sama drum aja gitu loh. lagi. Cuma Sama kalau gitu, memang mungkin yang simpel ya si keyboard sama bass bass aja. aja dulu. Karena udah
Udah bass mewakili. itu unik gitu loh. Bass sama keyboard gitu loh. Nah, Jarang ngomong orang tuh. akustik bass sama keyboard gitu. Iya, Ya iya, nggak iya. tahu ya, kalau Oh. aku jarang lihat gitu loh. Oh, berarti ini kerangka untuk launching sudah ada, Mhm. tinggal sponsor mana nih yang mau Nah, ambil nih? ayo 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 Ayo, ayo. boleh masuk, ya kan? Kita juga butuh sponsor sih, ya, ini podcast. Ini podcast juga ayo disponsorin Iya, juga ayo. ayo. Produser, ya bisa Pak Produser, bisa Pak Madep Produser. sono lagi, madep Hah? monitor. Atur Lagi terus. nonton dia gitu. Nanti diedit lagi itu. Om, ngomong-ngomong tadi alat tuh bass tuh Om. Ah, Ketertarikan sama bass sejak kapan Om? Sebenarnya aku itu dulu nyanyi. Dulu bukan pemain bass, ya main gitar biasa aja, dan gitar pun cuma keterbatasan mainnya kuncinya ya C, D, G, E, A, ya standar aja Iya. 7 kunci itu. Cuman udah nggak tahu yang minor atau apa yang musik nggak tahu lah gitu. Oh, Terus basicnya aku lebih suka nyanyi. basicnya nyanyi. Tapi nyanyinya waktu itu sekolah musik di Pranajaya. Oh, sempat sekolah musik. Sempat sekolah musik. Vokal. Vokal, sekolah vokal. Cuma sampai 3 tahun aja waktu SD. Oh, SD. Cuma nggak tahu kenapa sekarang jadi nyanyinya begitu, belangsak gitu. Bukan belaksak Om, itu karakter. Karakter. Yang semau-maunya gitu nyanyi. Tapi kayaknya Mengecewakan Pak Pranajaya. nggak, kalau dulu kayaknya ngehe tengil gitu kan. Ya. Kok Ya itu karena keterbatasan, biarin deh gue nyanyinya gini aja. ternyata Iya, jadi ini ya. Jadi emang cuma netral doang lu yang begitu ya? Yang begitu karakternya Iya. ya. Alhamdulillah. Waktu gua pertama kali, mungkin Om Baks nggak inget ya, nggak inget sih. Pertama kali bisa ngobrol tuh di Bucks Cafe, inget nggak sih? Waktu launchingnya Noxa di Pondok Indah. Waktu sama lama DF. banget tuh, Waktu masih lama sama banget DF. tuh. Iya, inisial DF. Ah, Dateng kan tuh. Kan nyamperin ngobrol, Om Baks gini-gini ya. mhm. Dulu cool banget tuh. Dulu tuh cool banget karena mungkin ada sangka kasih hati pada saat itu, Oh, iya. berdua datang. Dingin dong Ogut. Oh, yo. Ngomong sekedarnya, wah asik juga nih orang. Habis minum es itu, jadi dingin. Tapi agak sedikit ini sih Om kayaknya ya. Alkoholik. Tuh gua pertama kali ngobrol di situ tuh. Wah, amazing juga nih orang. Cool, dingin. Ternyata pas sudah tahu ini lagi begini. Jadi kulenyer ya. Iya. Asik, lebih asik. Nggak inget Om ya? Nggak inget udah Di lu. Bucks Cafe itu waktu launchingnya bandnya Noxa di Pondok Indah. Lupa inget udah. Ya, jawabnya banyak tuh. Banyak, iya. Jadi kalau ditanya yang ini Enggak, yang dia ini lupa Om Baks deh. tuh datang ke situ. Oh, datang bukan main. Bukan. Oh, Kayaknya sih datang ya. Datang. Kayaknya ya. Sama DF. Ya teman juga sih Robin almarhum. Iya, kan. Robin almarhum temen. Hmm. Kan pernah bikin acara Iya, bareng sama dia. Sin Tinggi Lamiri. Ini kita singgung nih ntar nih. Tapi ntar itu obrolan di belakang aja. Next project kita nih. Bocoran dikit aja dikit ya nggak Om Baks. Ngomongin Tesnya tapi lama ya. Tes tapi lama ya tesnya. berarti Bocoran harus dikit kan? Harus continue itu. Kalau udah tes harus ada part berikutnya. Om Baks jadi brand ambassador Gibson. Nyaman emang Om Baks pakai Gibson. Alhamdulillah aku pakai Gibson itu dari tahun 96. Di kalau nggak salah di pas Java bukan rock alternatif, Jakarta Rock Alternatif udah pakai itu kalau nggak salah ya. Oh, yang barengan itu. Barengan Foo Fighter ya. Foo Fighter, Beastie Boys sama Sonic Youth. Oh, Kalau nggak Sonic salah ya, kalau iya ada udah- Sonic Youth. Iya, Sonic Youth ya. dia pakai itu. Oh, dari situ ya? Sebelumnya kayaknya bukan nih. Sebelumnya bukan, aku pakai Ibanez. RB juga pernah ya. RB juga pernah, sempat pakai Squire juga. OLP juga pernah pakai. Ya itulah. Akhirnya jatuh cinta. Tapi lebih Gibson. sering aku pakai Gibson Thunderbird itu Thunderbird. karena aku ngerasa si Gibson Thunderbird ini soundnya klik banget buat si NTRL ini. Dan Sampai buat sekarang ya? karakter aku enak banget Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Gitu. Ada berapa Gibson?
7, 10, Enggak 17, enggak sebanyak 20. itu. Banyak banget. Lu kayak nawar, Sam. Lu kayak nawar, Sam. Ada 3 yang SG, yang SG dari Citra Intirama yang baru kontrak dapat SG. Terus yang aku punya lama itu Les Paul sama Thunderbird. Tapi ganteng, Om. Ya. Sama aku punya yang dari SG Citra Intirama juga ada si Thunderbird juga, tapi yang Epiphone. Epiphone. Mhm. Enggak kalau pakai Thunderbird. ganteng. Udah ciri khas Yoi. Iya. Yoi. Identik deh. Yoi. Yoi, karakter dapet. karakter. Karakternya dapet. Nggak selain vokal doang. Iya. Alatnya juga kena ya. Catu gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi BA juga. Iya. Pas Band besar sudah loh. BA Itu band Barakus. besar. Nah, bukan itu mah The A-Team. The A-Team. Barakus. Gibson band besar loh itu. Iya, iya, Band iya. gede itu, Om. Bisa nyangkut. Ya setelah beberapa tahun akhirnya. Akhirnya. sampaikan juga ya. Om, yang main bass sama vokal tuh kan nggak banyak ya, Mm-mm. ya kan? Mm. Itu kagok nggak, Om? Kan Di biasanya kan bass tuh pondasi ya kalau sama drum tuh ya harus- rhythm and blues itu ya rhythm section ya. Iya, Rhythm section ya, iya, drum sama bass itu iya. Ah, itu kagok harus Om. gabung kan mereka dua. Di awal-awalnya sih kagok karena terutama nyanyi dengan bahasa Indonesia itu kan susah. Kosakatanya, bikin kalimat yang enak untuk dinyanyikan segala macam. Makanya di awal-awalnya netral, aku bikin kosakata dan nyanyinya yang absurd tuh, yang aneh-aneh lah pokoknya. Ya Maksudnya nyesuaiin mainnya gitu. nyesuaiin dengan mainnya Oh. gitu loh. Tapi kadang-kadang aku juga mikirnya, wah begitu di atas panggung lupa, ya udah aku lepas ke penonton aja. Itu emang obat paling mujarab. Iya. Obat paling mujarab. Loh, soalnya Iya. aku harus belain dua. Iya, Mau iya. bass ngaco atau nyanyi ngaco. Itu obat paling mujarab itu. Mendingan udah aku lepas ke penonton. Ya, abis ini apa? Mereka yang nyanyi kan, oke. Baru inget. Ingat kita tinggal nyambungin atau aku ulang aja lagi lirik yang pertama gitu diulang. Obat paling mujarab begitu dilempar ya kan. Oh, balik lagi nih kita ke ngomongin riders nih Om ya. Untuk para promotor nih Om. Pernah ngalamin nggak sih? Kita kan ombak sendiri ya di NTRL sendiri atau di Solo sendiri. Pasti kan kalau kita udah kontrak nih sama band, pasti kan si band itu bakal ngeluarin riders tuh. Harusnya kan terpenuhi nih. Pernah ngalamin sih yang nggak terpenuhi itu? Ya, ada aja sih yang nggak terpenuhi. Tapi ya untungnya alhamdulillah kita nggak maksudnya kita usahakan dulu kepengennya ada ini. Kalau memang nggak bisa, ya sudah mau gimana lagi gitu loh. Tapi nggak maksudnya sebawel itu ya, nggak serewel itu, nggak mempengaruhi mood lah gitu ya. Enggak, ya kita berusaha profesional juga dan kita minta mereka juga untuk profesional. Kita kasih itu juga lain kali dipenuhilah si riders itu. Nah, gitu. ini sebenarnya kan Karena itu kan bagian dari performance juga. Bagaimana kita bisa mau performanya biar prima kalau ridersnya nggak seperti yang kita inginkan gitu. benar-benar. Makanya ini ada keterkaitan nih sebenarnya sama industri event tuh kadang-kadang promotor si band udah ngasih riders, ada aja yang disepelein. Nggak Udah, sesuai ya? Iya. Iya. Udah beginian aja kok. Tapi kan kadang-kadang mood player itu beda-beda. Misalkan yang senang coklat, yang senang ini, senang itu. Kayak gitu. Tapi ombak sendiri nggak se-strength itu ya untuk riders ya. Kalau aku sih ya lebih memilih kita penuhi aja dulu yang ini. Yang intinya. Ya, yang intinya gitu. Karakteristik Ya aku lebih serahin ke ini ya, ke promotor ya. road manager. Road manager. Biar dia yang berantem dah. Tapi kan pernah dibocorin dong Mas. Ini ternyata nggak ada nih Om, gimana nih? Ya gimana caranya deh? Harus ada. Lo iniin dulu. Kalau nanti gimana ya kasih tahu ke gua gitu. Nah, pribadi Ombaks nih, ridersnya apa aja nih Ombaks? Ada yang aneh-aneh nggak ya? Nah, ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada sih apa sih? Minta batu cincin.
Nggak ada sih, aku sih lebih simpel-simpel, ya biasa-biasa aja sih, Standar aja. standar aja. Ya, bagus sih nggak repotin, Iya. nggak repotin. Enggak. Kita bicaranya ini Sam, apa namanya, buat ke promotor biar nggak cuma si NTRL aja, Iya. film-film lain karena Ya kan kita itu juga nggak semua ngerepotin kan. sih sebenarnya sih. Iya. Itu yang sebenarnya NTRL juga minta yang wajar-wajar aja gitu untuk sekelas NTRL ya seperti itulah gitu. Ya Kita menunjang. tahu diri juga gitu. Iya, oh iya. Om, pernah dapat fans yang nyeleneh so? Banyak banget. Ah, serius Om? Mm. Serius? Serius. Yang nyeleneh gitu, mau cewek mau cowok gitu. Banyak. Nah, kalau banyak yang cewek cewek dulu tuh, tuh. Sam begitu tuh. Yang cewek Sam yang cewek dulu, Sam udah bini lu Sam. Kalau yang cewek itu pernah di satu kota, habis manggung kita masuk bus, ada entah ibu-ibu itu di stadion, dia bilang artisnya mana artisnya, dia pengen ngotot banget pengen masuk ke dalam apa Stage. bus. Oh, bos ya. Kita udah mau Udah keluar dari stage. keluar dari stage mau masuk mau ke hotel. Oh, Cuma kan ada beberapa fans yang Iya. nah salah satunya dia tuh, wow, mau masuk mau ketemu sama artisnya. Kita kan nggak tahu ya, iya. kita pikir ya fans gitu loh. Oke, masuk deh, ya Bu, masuk. Ada yang tanda tangan, foto-foto, pasti dari si ibu langsung tengkrep, langsung cium, kiri kanan, cipika-cipiki deh, semuanya kena. Habis itu, udah Bu ya, nggak mau tanda tangan, nggak mau, udah turun. Selesai turun, panitia bilang, Mas, kok itu tadi disuruh masuk? Ya kita kan nggak tahu, ya kan? Kita pikir fansnya kita. Mas nggak tahu. Itu orang gila di daerah. Alhamdulillah, orang gila. Sampai kalau langsung mandi. Mimpi buruk. Mas kan sudah masuk, nggak tahu ya orang gila. Dia juga nggak bilang lagi. Aduh. Berarti ombaknya orang baik tuh. Ya, orang baik. Enggak, aku ya kita semua maksudnya Iya. tim NTRL lah. Iya, baik. Kita nggak tahu, bukan Iya. orang baik. Kita nggak tahu. Tampilannya tapi kelihatan enggak? Normal-normal tampilannya. Tampilannya normal-normal aja gitu loh. Kalau yang cowok. Kalau yang cowok itu ya ini lagi kobam ya. Oh, oke. Dia pas ada saat manggung kok dia udah muter tuh musik kita mainin waktu itu lagu Garuda di Dadaku. Udah selesai, udah selesai, kita udah mau udahan. Dia Om, sebentar mau dekat selesai tuh. Om, sebentar. Terus dia balik ke penonton yang lain, teman-temannya. Teman-teman, setuju gak kalau lagunya kita ulang lagi? Itu naik Om. Enggak, dia di bawah Di panggung. bawah, ya, tapi dekat. Oh iya. Dekat. Bariket nggak ada posisinya. Bariket nggak ada. Oh. Cuma panggungnya tinggi aja. Iya. Gitu. Pasti di Itu daerah. ada bariket ada tapi nggak terlalu. Nggak, Om berhenti tuh ya. Pas dia berhenti. Iya dia berhenti kan. Ini kenapa nih orang nih? Oh. Kan biasanya kita kan pas mau dekat Garuda di dadaku untuk singelong Iya. kan kita ada aku berhenti, Iya. tinggal si gitar sama drum doang tuh kalau nggak salah, si bassnya berhenti. Oh gitar juga itu nih. Oh semuanya berhenti, kita cuman gini aja deh. Gitu. Nah dia di situ teriak, Om, sebentar Om. Dia langsung balik. Kenapa lo? Bentar. Dia balik, dia bilang gitu. Teman-teman setuju nggak kalau kita ulang lagi? Ya. Padahal dia udah mau pulang nih. Udah mau selesai. Udah mau lagi. selesai. Closing itu lagu terakhir. Closing. Diulang dong. Diulang. Nggak diulang lah udah. Diulang. Ngikutin. Beda budget. Oh iya. Budgetnya beda. Oh bukan. Ya udah nggak seru lagi lah. Iya. Masa udah 2 kali. Ngulang lagi. Edan. Selain itu mana lagi Om? Selain itu apa ya? Oh, waktu pertama kali main di Medan. Kan nggak tahu kondisinya kayak apa. Iya. Dan itu di lapangan terbuka yang besar itu banyak banget yang nonton, ribuan. Dan tidak ada bariket, mereka bisa naik ke atas panggung. Oh. Nggak ada. Ngumpul semua tuh. Iya, ngumpul semua. Iya. Di Tapi panggung. mereka nggak untungnya mereka nggak naik ke atas panggung. Oh. Mereka hanya di belakang pinggir. Oh. Yang di depan tuh udah siap-siap tuh ini kayaknya ini panggung, ini mereka di sini nungguin.
Begitu selesai kita main satu lagu gitu kan, mereka naik. Terus langsung samperin, "Foto dulu Om." Cekrek. Dulu belum ada Iya, handphone kalau dia masih bawa tustel kamera. tustel, Tustel. iya. Cekrek tahun 96, 9. iya saya enggak di bawahnya Oh. 96, 97 kan. Cekrek foto. Habis itu, "Terima kasih Om." Salaman, pikku diambil. Ini jangan-jangan di Sasana Prida nih fluidnya. Kan di Medan, Pak. Di Medan. Di Di Medan? Medan, di Tapian Daya. Oh, Tapian Daya. Enggak, pick diambil. Pik diambil. Terus aku main pakai apa dong? Karena aku kan emang Iya, Pak. picking, Iya, picking. bukan fingering. Itu nggak ada slapping cadangan, juga. Om. Hah? Cadangannya nggak ada. Pick. Nggak ada tanda tangan. Dulu Cadangan. belum pakai yang gitu, masih beli berapa pick untuk Iya. main. Lah ini tinggal segini. Habis itu naik lagi yang mana banyak itu, bet nggak satu orang aja. Ntar kita ini ntar udah turun dulu. Ini mau main lagi. Iya mereka turun, main lagi, nggak lama habis selesai naik lagi. Tapi nggak ada yang Untungnya cuma setengah jam ya, cuma 6 menit. nggak ada yang rusuh 6 ya. lagu. Nggak ada yang rusuh ya. Nggak ada yang rusuh. Maksudnya dia tetap nikmatin tapi di atas panggung ya. Nggak rusuh yang Mungkin ribut antar mereka ada. Ada. Cuman ya nggak terlalu ini banget gitu. Oh. Cuma sebentar aja gitu. Itu sih udah standar sih ya. Iya, Iya. iya. Di zaman itu emang begitu. Iya, memang Ah, begitu Zaman ya. itu Iya. begitu ya. Kita ngalamin juga. 90-an itu ya kan. Sampai awal-awal 2000 juga masih kayak gitu, Sam. Masih ada ya? Masih Iya. ada kayak gitu-gitu. Wah, edan. Sampai kita bilang, ini sebenarnya kalian kesini mau nonton apa mau berantem gitu loh. Mau senang-senang nonton apa mau berantem? Kalau mau berantem mendingan di luar aja deh gitu. Tapi nggak dari tahun dulu juga, sampai sekarang juga masih ada yang berantem. Iya. Tapi jarang. Nggak tahu karena kobam, nggak tahu karena atmosfer ya beda. Apa anak musiknya rock kan? Iya, itu dia. Jadi ke bawah gitu. Ini Om, ini kan udah ngejalanin yang manis asam garamnya semua di industri musik nih. Amin. Sampai akhirnya kan si NTRL sendiri pernah garap album DIY nih ya. Nah Om, minta tips nih Om, sama triknya nih, biar bisa tetap eksis sampai sekarang Om. Tapi lagi nggak bawa duit nih. Minta tips. Kiris. Enggak, dia orang nih latar belakangnya kenapa minta tips. Ini latar belakangnya sekolah perhotelan. Ini latar belakangnya perhotelan nih dia doin nih San. Langsung ngomong duit lah. Ada tips udah duit ya. Iya, tips pasti duit. Latar belakangnya perhotelan. Ingatnya ke situ. Oh, ya kan? Iya. Boleh Om, di-spill Om, tips-tipsnya Om. Untuk bisa eksis gitu ya. Kalau aku sih mikirnya untuk band-band yang sekarang bisa berkarakter dan sering tampil. Karakter sering tampil. Bikin lagu sendiri dengan karakter sendiri, suaranya ya sound gitarnya sendiri, vokalnya sendiri, maksudnya vokal sendiri yang suara yang khasnya dia. Iya, khas. Gitar yang khasnya dia, drum yang khasnya dia gitu. Iya. Lagu yang kuat gitu. Karena ya di era sekarang banyak lagu-lagu yang gampang dicerna, gampang juga dilupain. Iya. Kalau yang khas enggak lah ya. Nah, Punya ciri gitu ya. Tapi masalahnya juga karena sekarang udah banyak kemudahan. Nah, Iya, era digital. Betul. Iya. Dengan era AI juga gitu. Iya, benar. Ya kan? Kalau dulu zaman aku dulu tahun 90-an kan masih susah. Orang ngeband aja masih dilarang sama orang tua, ya kan? Beli gitar, ngapain beli gitar? Sekolah. Iya. Ngapain jadi tukang insinyur kata Sidul kan. Itu sih benar tips-tips ya. Iya, kepikiran juga sih, sempat kepikiran ya. Benar juga sih, gampang bikin lagu yang bisa dicerna easy listening itu, gampang juga dilupain. Tapi kan kalau lagunya Ombak sendiri nih memorable semua dari album ke album. Amin, alhamdulillah. Iya, dari album ke album sampai yang solo sendiri yang gua udah dengerin sebelum ada fisiknya. Ya itu resepnya harus didengerinnya tuh nggak sekali 2 kali. Silakan masuk. Lu lagi. Waalaikumsalam. Chandra. Ya. Mimpi apa gitu bisa aliran begini ya? Hah? Ketiban nangka. Ini. Apa ini? Apa? Biasa.
Lu muka gua nggak kelihatan. Pojok dikit ya. Iya. Apaan nih? Ini Oleh-oleh di. oleh-oleh dari Oh, The Podcast. oleh-oleh. Oleh-oleh biasanya makanan nih kalau aku. Nah, ini mah beda, Om. Hah? Beda. Beda apaan? Ya. Tahu udah susah coba. Beda apa bida? Beda. Tadi bilangnya bida. Biasanya gitu. Oh gitu. Wah, tumbler ya? Iya, buat Ya, ngopi Om, buat buat ngopi. Oh, buat ngopi. Oh, terima kasih banyak nih Indi. Indi Podcast. Bacaannya menarik banget, Om. Oh, Bacaannya menarik banget. Menarik apa? menarik apa nih? Perhatian. Iya. Itu dia. Dom ya, 5.000 doang nih. Gitu doang? Iya. Ya Allah. Emang dia selodong-selodong boy mulu dari kemarin. Gue pengen ini, pengen itu. Ya ntar maksud gua kalau nanti lu mau masuk, kabarin dulu. Main masuk Lu aja deh. masuk taktok-taktok. Tak-tok, nggak tahu masuk. Mau ketemu Om. Ah, yakin lu? 100%. Lu nggak minta foto? Kebetulan gua lagi nggak bawa foto sih. Ada saya kamera Oh. tahun 70 dibutok-butok. Ah iya dong. Jadi hitam putih dong. Hah? Kayak lagi. Ini nih. Kan Lu. Om Baks, terima kasih banyak ya Om Baks, sama-sama terima kasih Udah siap. Indi Podcast. ya. Datang kemari, terima Hmm. kasih banyak nih waktunya nih Om Baks. Terima kasih Ucup dan Sam. Thank you, thank Indi you. Podcast terima kasih ini oleh-olehnya. Om sebelum Inde bukan Inde. Inde. Inde Inde Podcast. Podcast. Inde Inde Podcast. Podcast Om. Sebelum kita tutup Om, minta kritikan aja Om dari Om Baks untuk Inde Podcast. Kok dikritik sih? Wajib, Saran. wajib. Karena kalau memuji saya males. Puji-puji saya males. Wajib kritik biar kita membangun Om. Dikritiknya apa ya? Ruangannya lebih adem lagi kali. Wah, lebih adem lagi. Tapi ya standar lah memang ruangannya kecil, terus lampunya kan harus ini. Heeh. Hmm. Tuh Pak Produser, AC-nya ya. nanti kita pakai AC yang 300 PK lah ya. Oh, pada begini semua dong. Belum ngomong, udah ada es batunya di hidung. Wah, ya benar. Asik nih Om. Terima kasih banyak Om. Sama-sama terima kasih. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Sukses selalu buat albumnya Om Baks. Amin. Dana. Amin, amin. Ini wajib dibeli. Ya wajib dibeli. Oh, iya. Dibeli. Dan saran gua pribadi nih, saran gua didengerin jangan sekali dua kali. Ya. Biar musiknya gampang dinikmatin. Ini bisa tambahan koleksi ya. Ya, soalnya nih beda dari ya ini sisi lain dari Om Baks di band Yoi. di Hmm. NTRL. Hmm. Luar biasa. Kalau Keren. untuk vinilnya bisa dibeli di PHR, Instagramnya PHR. Ada ya. Hmm. Oke, Keren. nanti kita Kalau cantumin. untuk kasetnya bisa dibeli di Sabdanada. Oke. Instagramnya Pak Sabdanada, di DM aja langsung ke PHR dan Sabdanada. Siap. Berarti yang ada edisi khususnya itu cuma di vinil, ada satu lagu yang nggak dipublish di digital maupun di Di kaset. kaset. Oke, dicetak berapa Om vinil? Di vinil di 100. Boh, cuma 100 lu bayangin Limited. buru-buru. Mm-mm. Limited. Buru-buru dah. Iya, buru-buru cuma 100. Cuma 100, 450.000. Mm-mm. Kaset tadi 275. Itu Kan- sudah book. Iya. Udah tote bag Kaos, sama kaos. tote bag. Oke, sip. Semoga albumnya cepat laris. Amin. Dengan Alhamdulillah. limit-limitnya tuh yang 100. Kedepannya nanti pasti akan ada CD. Ya. Ada nggak sih CD? Insya Allah. Insya Allah ya, kalau udah ada yang mau berani ya. Mhm. Kayaknya sih berani. Berani. Berani, iya. Karena menarik sih albumnya beda. Beda vibes musiknya beda. Thank you. Oke, terima kasih buat Satsut yang udah support multicam kita. Studio dekorasi dari Inde Podcast. Akhirnya gua Ancoy dan Gua Sam. kita pamit. Sampai berjumpa Mas di juga episode pamit. selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih Om Inde Baks. Podcast. Sukses Terima kasih. selalu buat albumnya. Sukses semuanya. Amin. In the podcast. Media and Plastic Industry event. Obrolan melodic dan new cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan